Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik, materi semester 5 kelas 12 program MIPA. Indikator pencapaian kompetensi IPK itu yang pertama menyebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, menyebutkan sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mengidentifikasi spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kelima, mengklasifikasikan manfaat dan bahayanya gelombang elektromagnetik. Yang pertama, A. Konsep tentang kelistrikan dan kemagnetan. Ada 3 hukum dasar tentang kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan listrik. Muatan listrik yang diam menghasilkan medan listrik di sekitarnya sesuai dengan hukum Coulomb. Yang kedua, kalau muatan itu bergerak, namanya aliran muatan, menghasilkan medan magnet di sekitarnya sesuai dengan hukum Biot-Savart. Jadi kalau muatan diam menghasilkan medan listrik, kalau muatan itu bergerak menghasilkan medan magnet. Dan yang ketiga, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik sesuai dengan hukum Faraday. Nah, berdasarkan konsep yang ketiga, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, maka Maxwell itu mengajukan kalau perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, maka seharusnya berarti perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi menurut Maxwell, kalau perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik sesuai dengan hukum Faraday, maka seharusnya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Maxwell meyakini perubahan medan listrik E akan menghasilkan medan magnet B yang tegak lurus E, dan besarnya bergantung pada laju perubahan E terhadap waktu. Kita perhatikan di sini ada 2 partikel bermuatan listrik diikat pada pegas. Jika kedua pegas digetarkan, maka jarak kedua muatan akan berubah-ubah terhadap waktu. Perubahan jarak ini akan menghasilkan perubahan medan listrik yang ditimbulkan. Perubahan medan listrik ini menurut Maxwell akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang terjadi akan mengalami perubahan terhadap waktu. Kalau medan magnetnya berubah, menghasilkan medan listrik sesuai dengan hukum Faraday. Nah, perubahan-perubahan medan magnet dan medan listrik itu terjadi secara berkala dan berantai dan menjalar ke segala arah. Karena perubahan itu berkala, yang menjalar lajinya disebut dengan gelombang. Maka gejala tersebut dapat dinamakan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi ini perubahan E menimbulkan perubahan B. Saat B-nya besar, E-nya maksimum, B-nya juga maksimum. Saat E-nya itu minimum, B-nya juga minimum. Antara E dan B saling tegak lurus dan menjalar tegak lurus E dan B. Jadi E tegak lurus B, tegak lurus C, B tegak lurus C. Gitu. Menurut Maxwell, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada 2 besaran, yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnet mu0. Menurut hubungan C sama dengan 1/akar epsilon 0 kali
mu 0. Epsilon 0 itu permitivitas listrik besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton meter kuadrat, dan epsilon 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kalau nilai itu kita masukkan ke sini, ya, kita hitung, kita masukkan ke sini, maka diperoleh C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Percobaan Frank Hertz, Rudolf Heinrich Rudolf Hertz. Ini jika P digetarkan, diputus sambungkan, maka terjadi perubahan GGL. Di sini akan timbul GGL yang sangat besar pada A, ya, sehingga terjadi loncatan api di A. Nah, jika kawat B yang tidak bermuatan didekatkan ke kawat A, ke titik A ini, ternyata di titik B terjadi loncatan bunga api. Padahal antara A dan B tidak dihubungkan. Ini menunjukkan bahwa ada pemindahan energi elektromagnetik dari A menuju B. Nah, ini Heinrich Rudolf Hertz ini membenarkan apa yang dihipotesakan oleh Maxwell. Gelombang elektromagnetik itu adalah suatu bentuk energi. Umumnya dihasilkan oleh elektron-elektron yang bergetaran. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh benda alam seperti matahari, bintang, benda atau zat-zat radioaktif dan sebagainya. Ada juga yang dihasilkan oleh alat buatan manusia, misalnya gelombang radio. Yang membedakan gelombang-gelombang elektromagnetik adalah panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya berbeda-beda pada gelombang itu, dia punya sifat yang khusus, ya. Tapi semua gelombang elektromagnetik itu memiliki kecepatan yang sama. Ini spektrum gelombang elektromagnetik. Pengelompokan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Yang paling kecil panjang gelombangnya sinar gamma. Ini memiliki daya tembus dan energi yang sangat besar. Karena energinya itulah maka sinar gamma ini dapat digunakan untuk membunuh atau merusak sel kanker. Nah, sinar gamma ini dihasilkan oleh zat radioaktif. Nah, biasanya zat radioaktif menghasilkan sinar gamma. Kemudian sinar X. Sinar X yang biasa digunakan untuk fotoronsen ini dihasilkan oleh tumbukan elektron, jadi oleh kulit atom. Terus sinar ultraviolet ini biasanya dihasilkan oleh matahari. Enggak kelihatan, tapi punya energi yang paling besar di antara cahaya matahari itu. Kemudian cahaya tampak, ini yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian sinar inframerah, ini enggak bisa dilihat, tapi hangat. Gelombang mikro dan gelombang radio. Oke. Frekuensi yang paling panjang gelombang radio. Diperhatikan di sini ada gambarnya. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh lampu bisa, oleh matahari juga bisa. Inframerah di sini oleh benda yang tungku ya, tungku apa namanya? Tungku aja, tungku pemanas itu bisa menghasilkan inframerah. Kemudian gelombang mikro. Ini dihasilkan oleh pesawat radar itu. Itu gelombang mikro, radar. Kemudian gelombang TV, VHF, UHF ya. Terus gelombang radio. Oke. Kita lanjutkan. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk energi umumnya dihasilkan oleh elektron yang bergerak. Tadi sudah dihasilkan oleh dapat dihasilkan oleh alam, benda-benda alam seperti matahari dan bintang atau benda yang berbicara. Ada juga yang dihasilkan oleh alat buatan manusia, misalnya radio. Oke.
Nah, panjang gelombang itu berbanding dengan frekuensinya. Contoh soal, sebuah pemancar radio bekerja pada frekuensi 5 MHz. Berapakah panjang gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar radio tersebut? Oke. Penjelasannya, frekuensinya 5 Hz, 5 kali 10 pangkat 6 Hz, ditanyakan lambda. Jawab, lambda sama dengan C per F. C-nya 3 kali 10 pangkat 6, F-nya 5 kali 10 pangkat 6, 3 kali 10 pangkat 8 maksudnya. Ya, sama dengan 60 meter. Oke, untuk hari ini Bapak juga sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.